Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, coba semua channel RH keren. Saudara sekalian, saya bersama Profesor Hafid Abbas, ya, mantan Dirjen HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekarang Kementerian Khusus HAM. Nah, saya justru dan masyarakat justru bertanya, ketika riot terjadi, ketika kerusuhan terjadi, korban jiwa tidak hanya Afan Kurniawan, tapi juga ada 9-10 korban jiwa lainnya. Dan persisnya kita tidak tahu berapa jumlah korban jiwa dalam kerusuhan kemarin. Tetapi kemudian kita bingung dengan Menteri Hak Asasi Manusia yang bukan hanya tidak matching langkahnya, tapi nggak bunyi. Bunyinya kagak ada, langkahnya juga nggak ada. Lalu kita tanya, sebenarnya apa sih tupoksi dari seorang Menteri HAM untuk misalnya menghadapi kejadian-kejadian kemarin yang jelas pasti bersentuhan dan bersinggungan dengan hak asasi manusia. Silakan dieksplor, Prof. Hafid. Terima kasih Bang Refli, aduh luar biasa ya. Ini dua catatan saya atas tragedi kemarin. Pertama, saya teringat apa yang terjadi di Amerika Serikat pada Mei tahun 2020, ketika ada suasana yang hampir sama dengan kejadian Afan Kurniawan gitu ya. Itu terjadi di Minneapolis, ketika ada Minneapolis, ya. Ketika ada seorang warga negara namanya George Floyd, ya, itu dicekik lehernya oleh polisi kulit hitam, kulit putih, ya polisinya kulit putih, tapi George Floydnya kulit hitam, ya. Dicekik selama 6 menit. Dia teriak-teriak, tidak bisa bernapas. Polisi yang lain lihat polisi kulit putih, dia tidak bantu Floyd ini, dan akhirnya pada menit ke-7 dia meninggal. Apa yang terjadi? Hanya beberapa menit setelah itu, beberapa saat, terjadi mass movement, riot. Dan itu terjadi serentak di lebih 2.000 kota. Bahkan luar negeri juga. Bahkan menyebar ke 60 negara di dunia, memberi simpati ke George Floyd ini. Tapi yang menarik adalah, apa implikasi dari riot itu? Ternyata, mungkin sebelum saya sampaikan implikasi ini, tapi kerugiannya adalah, itu mencapai $2 miliar. Gitu. Dengan sekian ribu korban ya sakit, dirawat di rumah sakit, dan sekian banyak korban jiwa. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata ada reform di tubuh kepolisian. Anggarannya dikurangi, polisi tidak boleh lagi diperlengkapi dengan senjata segala macam, dan ada reform di dalam. Jadi juga kebijakan-kebijakan menghadapi kerusuhan-kerusuhan, ya, dibekali lagi community policing, lebih mendekati masyarakat segala macam. Nah, saya kira dengan adanya kejadian ini, bisakah ini memberi hikmah bagi Indonesia untuk kembali menata ya, bagaimana sebenarnya aspek-aspek HAM ini harus ditegakkan. Seperti ini bisa saja terulang lagi, bisa terjadi di tempat lain, seperti yang kita lihat tadi, kan ternyata menyebar di berapa banyak kota, mungkin ada lebih 20 kali. Iya. Dan di 37 kota tersebar di mana-mana. Ya. Kalau di Makassar itu ternyata setelah dibakar gedung DPRD Kota Makassar, dibakar lagi tingkat provinsi. Dan termasuk korban jiwanya paling banyak tuh sepertinya Makassar. Ada berapa? Ada 3 ya. Ada 3. Dan Presiden Prabowo, saya lihat ada statement yang muncul di media, kerugian hanya untuk Makassar saja itu 900 miliar lebih. Ya kan? Coba, itu belum dihitung korban aspek sosialnya, aspek ekonominya saja. Nah, disinilah urgensinya negara hadir untuk menata kembali gimana sebenarnya 5 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya kira institusi kepolisian perlu ditinjau ulang kembali. Kalau dulu zaman Pak Harto itu, TNI Polri ditata sedemikian rupa sehingga dia melayani masyarakat, dia dicintai oleh rakyat karena dia desain sedemikian rupa supaya
mendekati rakyat. Jadi ada apa sih namanya gitu, kemanunggalan ABRI rakyat gitu ya. Tapi di tempat-tempat lain saya lihat di lingkungan ASEAN, polisi itu nggak bisa ini, Bang Refli. Nggak boleh kecuali di Brunei. Di Brunei itu polisi masih langsung dibawa raja. Nah, tapi di tempat lain itu ada di Home Affairs, Oke, di Kementerian Dalam Negeri ya. Kementerian Dalam Negeri. Apakah boleh institusi ini ditata ulang kembali, gitu kan ya? Pasti boleh. Walaupun kemudian nanti kita akan debat mengenai fungsi pertahanan dan keamanan Iya. dalam konstitusi gitu ya. Tetapi kan itu kan tidak menunjuk struktur kan, tapi menunjuk fungsi gitu ya. Iya, Ya. ya jadi itu perlu. Ya jadi harus secepatnya karena ini that's a momentum. Ya. Kalau momentum ini dia dimanfaatkan, we lost the momentum. Yang kedua ya pendekatan kepolisian ya dalam melayani masyarakat itu harus dipandu oleh satu konsep kerangka konseptual yang utuh dan juga didukung oleh legislasi, aturan-aturan yang mendasari bagaimana polisi menunaikan tugas dan pengabdiannya. Yang saya senang kalau itu bisa diadopsi seperti di Uni Eropa, ada community policing. Oke. Community police, polisi menyatu dengan masyarakat. Dia jangan menjadi alat kekuasaan dan tidak boleh juga digiring menyatu atau mendekati kelompok bisnis gitu ya. Sewaktu kami di Komnas HAM, ya saya sebagai ketua waktu itu. Oh dia Prof. Hafid Abbas pernah menjadi ketua Komnas HAM periode tahun 2012-2017 sebagai komisioner, tapi ada pergantian di setelah itu 2014-2015 sebagai ketua, tapi terpilih juga menjadi ketua the Southeast Asian National Human Rights Institution Forum. Jadi seluruh Komnas HAM Asia Tenggara saya juga presidennya waktu itu. Jadi ada kekuasaan juga sedikit. Nah itu gini, community policing ini penting. Nah, di sini institusi negara, Kementerian HAM, ya, dan institusi-institusi di daerah, kan ada Kanwil, apa segala macam gitu ya. Itu kalau bisa dekati hati rakyat itu dengan community policing, gitu ya. Jadi jangan rakyat itu dia diisolasi gitu ya. Kan kalau zaman Pak Harto itu memang kemanunggalan ABRI dengan rakyat, ya selalu saja dikondisikan supaya polisi, tentara, ABRI, TNI ya gitu ya, dia menunggal dengan rakyat. Yang ketiga, itu juga harus ada reform dari seluruh perundang-undangan kita, baik Perda maupun juga peraturan-peraturan lain di tingkat nasional, perundang-undangan yang ada itu juga harus di review kembali. Sebab kalau kita lihat, Bang Refli, ya, aturan-aturan yang ada di daerah itu memang lebih berorientasi pada peningkatan PAD, jadi pendapatan asli daerah. Nah, jadi ada bahkan satu studi yang menunjukkan itu peraturan daerah itu lebih setengahnya itu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, kalau rakyat itu ekonominya memburuk, lalu dipaksa untuk berkontribusi, nah di situ terjadi lagi benturan, ya kan? Nah, kalau ini bisa di review kembali, dibatalkan semua peraturan-peraturan daerah yang menyiksa rakyat itu, maka mungkin community policing itu bisa tumbuh di bawah, gitu kan? Yang keempat gitu, kan sekarang kan banyak korban HAM nih, yang kita lihat di Makassar, yang kita lihat di tempat-tempat lain di Kalimantan. Tidak hanya Afan Kurniawan sesungguhnya. Tidak hanya Afan Kurniawan, bahkan saya lihat tuh pernyataan profesor-profesor di Jogja bahwa Afan Kurniawan itu adalah kita, karena ini sebenarnya apa yang dialami Afan Kurniawan ini bisa terjadi pada siapa saja. Nah, jadi korban ini harus diberi treatment oleh negara. Saya senang lihat Presiden Prabowo menjenguk, memberi ada rumah segala macam-macam gitu ya. Tapi jangan ini menjadi case, tapi dia menjadi kebijakan yang menyatu dengan reform pada korban-korban ini. Dan kan masih banyak tuh yang ditahan oleh polisi gitu.
Itu kalau bisa. Ya. Termasuk Del Pedro Marhain, anak muda sesungguhnya. Iya, dan juga gimana keadaan kampus segala macam, jangan juga dibelenggu dengan segala macam ketakutan ya, dengan pendekatan yang represif sekali gitu ya. Nah yang kelima, yang terakhir ini, itu perlu negara hadir untuk memantau seluruh dinamika ini gitu ya. Jadi apa yang terjadi di Jakarta kemarin 28 ya, 29 sampai ini kan bisa, kalau kejadian Floyd itu berlangsung sekian lama, bahkan 5-6 bulan setelah itu masih terus terjadi gejolak. Kita tidak tahu ini Ahmad Kurniawan ini seperti apa. Jadi Kementerian HAM ataupun institusi-institusi terkait, termasuk juga Kompolnas lah, Polda harus merubah paradigmanya dan memantau ini terus. Nah, semoga 5 aspek ini dapat menjadi perhatian oleh negara. Gitu. Oke. Tidak mention khusus mengenai Menteri HAM tadi pertanyaan saya? Iya, dia representasi negara, maka dia lah yang paling bertanggung jawab melihat 5 hal tadi. Oke, Profesor Hafidz Abbas ya, sangat bermanfaat 5 hal tadi. 1, reform Polri. Yes, kelembagaan. 2, community policy. Yes. 3, kebijakan mengenai aturan-aturan perundang-undangan. Yes. Yang keempat mengenai korban, bagaimana menyelesaikan secara komprehensif ya, tidak case by case begitu, dan menjamin supaya ini tidak terulang lagi kembali ya. Yang kelima tadi ada pemantauan secara kontinu di pusat dan daerah, supaya jangan terus tiba-tiba meledak baru kita turun tangan ya. Jadi ada prevention, tapi ada juga law enforcement, tapi ada juga semacam approaching ya kepada masyarakat, atau recovery tepatnya ya. Oke, terima kasih Prof. Hafidz Abbas ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Jadas. Waalaikumsalam.